Bagaimana kabar kalian? Tentunya kabar peternakan kalian, teman-teman. Di sini kita akan kembali ataupun saya khususnya memberikan pengalaman yang bisa kalian terapkan. Pengalaman ini berdasarkan yang sudah pernah terjadi di kandang saya. Sedikit bercerita, jika kalian ada berpikir untuk pengembangan peternakan ayam kampung, dimulailah dari dasar-dasarnya. Seperti apa itu? Kita harus mengetahui dulu karakter-karakter ayam. Nah, banyak sekali pemula-pemula peternak khususnya ayam kampung memulai dengan metode yang salah. Berambisi tinggi, teknik-teknik dasar ataupun karakter-karakter ayam seperti kandang, seperti pakan, minum, belum menguasainya. Tetapi itu bisa diabaikan. Hal itu bisa juga persentase pengalaman dikesampingkan. Caranya seperti apa? Mengesampingkan pengalaman tentunya harus belajar dari yang sudah berpengalaman. Contoh, jika ada statement yang mengatakan, ya, pelajari dulu. Jadi setelah melakukan kesalahan dan ataupun gagal terlebih dahulu, mungkin statement itu ada benarnya dan ada tidaknya, teman-teman. Contoh simpelnya seperti ini. Kita akan masuk dalam perawatan anakan ayam yang baru usia rentan. Dengan kondisi seperti ini sangat rentan terkena penyakit, teman-teman. Faktor utamanya apa? Jika kalian pemula, mencoba dulu, setelah tahu hasilnya gagal, nah saya baru tahu, nah saya tidak buat seperti itu. Itulah yang bisa dihindari, langkah yang bisa dilompati setelah saya memberitahu, ataupun teman-teman setelah banyak melihat video-video di YouTube. Jadi kandang itu harus nyaman. Tidak boleh kandang itu dalam keadaan lembab dan basah. Apalagi pada saat minumnya itu airnya tumpah-tumpah, pada saat hujan tampiasnya bisa masuk ke kandang, ataupun tempat makanannya itu di dalam, terkena kotorannya dan itu basah, lembab. Itu salah satu faktor yang menyebabkan ayam ini rentan kena penyakit. Dan itu resiko tertinggi. Ayam bisa mati, teman-teman. Seperti yang saya katakan, hal itu bisa dilompati stepnya. Karena sudah mengetahui, ya tentunya harus kandangnya kering. Langkah seperti apa lagi yang bisa dilompatin tanpa melewati pengalaman, tetapi belajar dari pengalaman orang lain. Dan harus percaya, teman-teman. Karena seperti yang saya katakan, jangan gagal dulu. Baru setelah gagal itu bisa timbul sama saja orangnya nggak percayaan, orangnya bebal, orangnya keras kepala. Sudah dibilang tetapi tetap saja dilakukan. Nah seperti itu. Seperti minuman, bagaimana minuman ini tetap harus diganti 1 hari sekali. Walaupun tersisa masih ada, kelihatannya itu tetap harus diganti. Karena kita tidak tahu, kotoran bisa masuk dan bakteri itu sangat cepat beradaptasi atau perkembangan biaknya itu sangat cepat melalui air. Untuk itu, air minuman harus tetap diganti setiap harinya. Dan bagaimana jamunya? Di minuman ini paling tidak 3 hari sekali, atau lebih baiknya 2 hari sekali. Hanya cukup jahe, hanya segini saja, teman-teman. Jahenya digeprek, masukkan ke dalam. Hari ini pakai air jahe, besok tidak, besoknya lagi pakai air jahe. Jadi hanya dikelangi seperti itu. Nah, jadi langkah step itu bisa kalian ketahui agar ayam ini tidak cacingan, teman-teman. Tidak terkena cacing. Jadi bedanya bagaimana sekarang posisinya indukan dengan anakan itu sangat jauh berbeda daya tahan tubuh mereka. Jika ini mau kena hujan 2 hari atau 3 hari mereka masih bisa tahan, teman-teman. Karena daya tahan tubuh mereka ini sudah terbentuk dari usia kecil, sudah memiliki pengalaman sekitar 7 bulan ataupun 8 bulan ini. Ini indukannya masih produktif sekali, lagi produktif-produktifnya.
jantannya 1, indukannya 9. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, tidak mesti berpengalaman, tetapi belajar dari orang yang berpengalaman. Usia 3 minggu, hampir 1 bulan. Usia 3 hari, ada juga yang 2 hari. Beda ceritanya teman-teman. Dan di sini tetap harus kondisinya sangat kondusif. Kandang tetap kering, saya menggunakan batang kecombrang, baru saya bersihin dan saya akan letakkan kembali. Di video panjang sudah sangat detail saya terangkan teman-teman, bagaimana dalam kondisi baru 2 hari ini tidak memakai lampu tetapi dalam keadaan sehat. Kandang tetap kering, memakai alas kam juga. Syarat batang kecombrang saya menaruhnya juga teman-teman. Ini baru saja saya bersihkan dan saya taruh lagi habis ini. Nah, itu tahapan 3 yang sudah bisa kalian lompati, bagaimana dasar-dasar untuk menjaga ayam itu terhindar dari penyakit. Tidak bersih berpengalaman, karena saya sudah ceritakan, mungkin cerita-cerita ini sudah banyak juga tersebar di video-video, tutorial YouTube, ataupun pengalaman-pengalaman dari tetangga, dari peternak-peternak yang kalian kenal di lapangan. Jadi, apakah harus gagal terlebih dahulu baru kita bisa mengetahuinya? Ada benarnya? Saya rasa ada tidaknya juga teman-teman. Karena setelah yang saya katakan 3 tadi, kalian jadi tahu. Tidak mesti gagal dulu baru mengetahuinya. Nah, selanjutnya seperti apa lagi? Pengembangan untuk memperbanyak ayam ini. Dengan 9 ekor betina, bertelur 1 ekor itu maksimal ataupun minimalnya itu sekitar 11 butir. Waktu bertelur jelas 11 hari. Masa mengeram ya. Ngangkrem telurnya itu sekitar 21 hari. 21 hari itu setelah anaknya menetas, barulah dia bisa produktif untuk bertelur kembali. Itu di posisi setelah 10 hari. Habis ngeram, setelah 10 hari dia dikawinin lagi oleh pejantan, baru dia bisa bertelur kembali. Nah, efektifnya apa? Jika 21 hari itu pada saat dia proses mengeram, itu diabaikan ataupun diambil alih oleh peternak. Dengan cara apa? Jelas, mesin penetas telur otomatis. Jadi 21 hari itu dia bisa produktif, tidak mengeram. Setelah 11 hari bertelur secara berturut-turut 11 hari, barulah dia tidak akan mengeram. Mungkin masa merenung itu 1 hari, dan 10 hari proses untuk bertelur kembali. Efisiensi waktu 21 hari kita dapatkan. Itu sudah stepnya, ada 4 yang saya katakan. Pengalaman tidak mesti kita jalankan, tetapi belajar dari pengalaman orang lain. Tetap melihat konsistensi dari yang bercerita, tetap melihat apakah narasumbernya itu bisa terpercaya. Lihat dari beberapa sumber. Nah, dari keempat yang saya katakan itu, selanjutnya step apa lagi yang paling penting? Untuk pakan teman-teman. Untuk pakan, baik itu dengan kondisi 2 hari ataupun yang baru menetas, ini baru sekitar 2 atau 3 hari. Ini pakan starter namanya teman-teman. Tidak dianjurkan untuk memakan nasi, itu paling fatal, ataupun sisa-sisa makanan rumahan, itu paling fatal teman-teman. Pakan starter, wajib digunakan pakan starter dari pabrikan sampai usia 3 minggu. Jelas? Sampai usia 3 minggu. Selanjutnya, setelah 3 minggu ke atas, akan diberikan pakan starter step 2. Lebih kasar dari yang pertama, tetapi masih pakan pabrikan. Contohnya seperti ini. Ini terlihat lebih kasar. Nah, itu lebih halus. Itu seperti tepung. Nah, yang ini lebih kasar. Bagaimana dia
mengkonsumsi makanan itu sampai usia keberapakah? Dari umur 3 minggu ini, kalian bisa terapkan dengan pakan starter step 2 itu berkisar sampai usia 2 bulan ke 2 bulan setengah, teman-teman. Jangan sentuh pakan yang lain. Dengan metode seperti apa untuk memperkenalkan kepada mereka dedaunan itu bisa dicincang dan berikan seminggu sekali kepada mereka sebagai pengenalan dan sebagai metabolisme dalam tubuh mereka itu sudah bisa mengenal dedaunan. Nanti pada saat usia 2 bulan setengah barulah dibuat pakan racikan. Di video panjangnya sudah ada saya upload. Nah, 5 langkah yang sudah kalian lewati ya. Tidak perlu melakukan pengalaman terlebih dahulu. Apakah pengalaman itu penting? Jelas penting. Apakah mesti dilalui? Saya rasa tidak. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi video yang bisa saya berikan. Seperti inilah gambaran sedikit ya dari pengalaman yang saya dapatkan, yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat, semangat, dan memulailah. Jika ada lahan dengan kondisi memungkinkan 1 pejantan 5 betina boleh, ataupun bisa memungkinkan 1 pejantan 10 betina boleh, 2 pejantan langsung 20 betina boleh? Boleh. Tapi ketahui langkah-langkah dasarnya. Mau langsung 10 pejantan dan 100 betina sekaligus boleh? Apakah boleh? Boleh. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena jika kalian melihat pengalaman-pengalaman orang lain dan kalian terapkan rekomendasi dari beberapa video dan menyatakan itu seperti itu, hampir 80%, 90% seperti itu, tentang cerita minuman, tentang cerita pakan, tentang cerita kandang, sama semua. Harus seperti itu, jalankan teman-teman. Tidak mesti kalian berpengalaman dulu. Tidak mesti masa gagal itu kalian lewati. Yang penting tahu dasarnya, konsisten, tetap tekun, dan sayangi ternak kalian. Seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, bagikan videonya jika menurut kalian ini bermanfaat. Salam sukses dari JP Ternak Kampung. Bye-bye.